Beralih ke informasi lainnya, saudara, sebanyak 8 pekerja tambang emas di Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah terjebak di dalam lubang tambang di dalam tanah 2 pekan lalu. Kedelapan pekerja tambang ini terjebak setelah air banjir tiba-tiba menggenangi lubang tambang sehingga mengakibatkan pekerja tambang tak bisa keluar. Lalu bagaimana kisah penyelamatan para pekerja tambang ini? Saudara, simak berkas buser petaka di tambang emas ilegal. Ada aktivitas tak biasa di area penambangan emas rakyat di Desa Pancur Rendang, Banyumas, Jawa Tengah, Rabu 26 Juli 2023. Tidak hanya pekerja tambang, namun justru nampak banyak aparat dari Basarnas, BPBD dan juga polisi memadati kawasan itu. Ternyata musibah terjadi. 8 pekerja tambang terjebak saat berada di lubang bawah tanah, tempat lokasi pencarian emas. 9 pekerja tambang masuk lubang tambang Selasa malam, tiba-tiba genangan air membanjiri dan menutup lubang tambang. 1 pekerja berhasil selamat, sedangkan 8 pekerja lainnya terjebak genangan air di dalam tanah. Tim SAR gabungan mengalami kendala evakuasi, sebab lubang tambang emas ini mencapai kedalaman lebih dari 50 meter. Kami ke lapangan melakukan upaya-upaya untuk melakukan evakuasi terhadap pekerja yang terjebak. Dan kami ya dari Polres, kemudian dari Koramil bersama-sama dengan BPBD dan Basarnas saat ini sedang melakukan upaya-upaya untuk pelaksanaan evakuasi. Sehingga nanti ya pelaksanaan evakuasi ini di mana yang terjebak ini kan ada terjebak air di dalam. Tak jelas kondisi 8 pekerja yang terjebak di tambang emas ini. Upaya tim SAR gabungan Banyumas dan Cilacap mengalami kendala dikarenakan lubang tambang banjir dan kedalamannya mencapai puluhan meter. Tim SAR gabungan melakukan penyedotan air yang mengenang di dalam lubang bawah tanah dalam usaha menyelamatkan para pekerja yang terjebak. Di dalam itu kondisi sempit, cuman ketinggian 80 cm. Jadi mereka terus bukannya vertikal, di dalam itu zigzag. Jadi zigzag turun lagi ke bawah. Nah, itu kan kesulitan kita karena lubang-lubang sumur-sumur ini sudah berisi air semua. Jadi permasalahannya di situ. Ya kita juga kan harus mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan. Maka kita usaha sekarang melaksanakan penyedotan. Kalau untuk penyelaman saya kira terlalu berisiko karena tempatnya terlalu sempit. Terus di dalam itu airnya keruh, visibility 0. Dan inilah daftar nama pekerja yang terjebak di dalam lubang tambang. Kamis pagi, tim SAR gabungan masih melakukan penyedotan air yang menggenang dan menutupi lubang tambang. 2 rencana, yaitu yang rencana pertama tetap melaksanakan penyedotan melalui menggunakan alkon ya di sumur-sumur yang terisi air itu. Dan tadi juga kita sudah mendapatkan alkon terbaru untuk kapasitas terbesar yaitu 6 unit. Nanti kita gunakan untuk menyedot di sungai-sungai yang berpotensi ada kebocoran-kebocoran. Mengantisipasi risiko penambahan debit air di lubang tambang, tim SAR menambal tanggul sungai yang mengalir di sekitar area tambang emas. Dengan menambal lubang di tanggul sungai diharapkan bisa menghentikan rembesan air ke dalam lubang tambang. Kan untuk penampalan memang tim kita ada di sana juga untuk potensi air masuk ke dalam sumur galian tadi. Itu potensinya dari air sungai itu ya? Sungai, bisa jadi sungai. Karena kan masukan-masukan dari masyarakat sini, dari yang hal-hal biasa terjadi gitu kan. Ya kita kan cari alternatif lain untuk mengurangi debit air yang ada, yang di dalam masuk ke dalam sumur. Ditambal gitu ya? Ditambal lah, karena kita pakai karung diisi tanah. Tim dari Dinas SDM Jawa Tengah menerjunkan kamera pengintai bawah tanah untuk membantu pencarian para pekerja yang terjebak di dalam lubang galian. Menggunakan kamera Hall, bisa diketahui kondisi lubang galian tambang tempat para pekerja ini terjebak dengan melihatnya di kamera monitor. Kamera ini juga bisa menyelam di air. Dengan kamera Hall akan diketahui peta lubang bawah tanah. Upaya menyusuri lubang galian tambang emas mencapai kedalaman hingga puluhan meter ke dalam tanah. Awalnya kita mencoba menggunakan kamera Hall, alat untuk mendeteksi, melihat di sana ada titik kameranya, baik kamera samping maupun kamera bawah. Maksud kami menggunakan alat untuk memastikan kondisi persis di lubang sumur tambang ini.
kondisinya bagaimana dengan menggunakan kamera. Meski tim ESDM telah menurunkan kamera bawah tanah, namun keberadaan para pekerja tambang yang terjebak belum juga terlihat. Kasus terjebaknya 8 penambang di lubang tambang di Desa Pancur Rendang, Banyumas, masuk babak baru. Polisi menetapkan 4 orang pemilik lahan dan pengelola pertambangan emas sebagai tersangka setelah didapat cukup bukti pelanggaran dari hasil pemeriksaan sebanyak 23 saksi. Kita lakukan gelar perkara. Dari gelar perkara tersebut memang tambang tersebut tidak memiliki izin, dan kita menetapkan 4 orang tersangka. Di mana 4 orang tersangka ini salah satunya adalah si pemilik tambang, pemilik lahan. Pemilik lahan itu adalah saudara SN, ya, ini sedang kita proses. Dan kemudian ada 3 orang sebagai pengelola. Polisi menyita sejumlah barang bukti berupa tanah hasil galian, alat penyedot air, serta sejumlah alat yang digunakan untuk menambang emas. Keempat tersangka dijerat dengan undang-undang tentang pertambangan mineral dan batu bara dengan ancaman hukuman 5 tahun penjara. Sabtu sore, masuk hari keempat pencarian 8 pekerja tambang emas yang terjebak di dalam lubang galian. Tim SAR mendapatkan bantuan pompa air dari warga hingga berjumlah 25 unit pompa air. Bawa daging, sampah. Air. Puluhan unit pompa air ini untuk menguras air di sejumlah sumur agar debit air di lubang galian berkurang. Ini kita kedapatan bantuan dari pompa air milik masyarakat di sekitar galian tambang. Kita sampai saat ini mengerahkan 25 pompa air, ya, dari yang kemarin kita kerahkan 15, hari ini kita kerahkan 25 pompa air. Nah, harapannya bisa turun, dan hasilnya kita memang, ya, kondisinya kita turun hingga 1 meter. Minggu pagi selain mengerahkan puluhan unit pompa penyedot air, BPBD juga akan melakukan pengalihan aliran sungai untuk mengurangi debit air yang menggenangi lubang tambang. Hingga hari kelima pencarian, belum diketahui secara pasti kondisi 8 pekerja tambang yang terjebak di lubang tambang emas ini. Sementara itu, 8 orang pihak keluarga didampingi pihak pemerintah desa mendatangi lokasi tambang emas di Desa Pancur Rendang, Banyumas. Pihak keluarga masuk ke tenda posko SAR untuk bertemu dengan Bupati Banyumas, Kapolres, serta tim SAR. Di dalam posko, pihak keluarga diberi penjelasan detail, upaya penyelamatan, kondisi lokasi, dan sejumlah prediksi yang mungkin terjadi di sumur tambang. Anggota keluarga pekerja tambang emas ini juga melakukan doa bersama di lokasi galian tambang emas tempat 8 pekerja terjebak. Pihak keluarga menyatakan sudah merelakan dan mengikhlaskan kerabat mereka. Seandainya warga kami tidak terangkat, kami sudah mengikhlaskan ridokan. Karena apa? Karena tadi itu yang tahu yang kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita cuma bisa berencana. Ini udah 5 hari. Segala upaya dilakukan tim gabungan untuk menemukan dan menyelamatkan 8 pekerja tambang yang terjebak di lubang galian tambang selama 6 hari dan masih belum juga membuahkan hasil. Selain menyedot air di sejumlah lubang galian tambang, tim gabungan juga melakukan pembendungan sungai yang mengalir di sekitar area tambang untuk mengurangi rembesan air dari sungai yang diduga menjadi penyebab tergenangnya lubang tambang. Sungai Tajur yang berada di atas area pertambangan emas ini dibendung dan aliran air sungai dialihkan ke area persawahan. Tim SAR gabungan akhirnya menghentikan proses pencarian terhadap 8 pekerja tambang emas yang terjebak di dalam lubang galian tambang. Semua peralatan pencarian telah ditarik dari lokasi tambang emas tempat ke-8 pekerja itu terjebak di lubang tambang. Sejumlah kendala dihadapi oleh tim SAR dalam melakukan upaya pencarian, yaitu debit air yang tinggi di dalam lubang tambang serta kondisi galian yang bercabang. Karena pertama kan kita sudah melaksanakan operasi SAR selama 3 hari. Dari hasil evaluasi itu kan efektif. Bila tanda-tanda korban tidak bisa diketemukan dengan batasan SOP yang kita laksanakan selama 7 hari, itu ada potensi korban itu dinyatakan hilang. Tambangan raket ilegal bukan kali ini saja menelan korban jiwa. Persoalan safety yang minim dan konstruksi lubang yang tidak standar menyebabkan risiko kecelakaan kerja menjadi begitu besar. Perlu dipikirkan solusi terbaik untuk menertibkan tambang ilegal ini agar tak ada lagi nyawa yang dikorbankan.